Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, NPM 22219111. Sini saya akan mempresentasikan presentasi saya yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan. Maksud dari pertumbuhan yaitu pertumbuhan adalah perubahan yang terjadi pada suatu objek yang sifatnya cenderung terbatas, namun bisa diamati secara langsung menggunakan indera. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dan pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Perkembangan akan terjadi secara terus-menerus, dapat dilihat namun cenderung tidak jelas. Semua aspek yang berubah pada objek yang sebenarnya disebut dengan perkembangan. Selanjutnya, perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan proses perubahan fisik yang sehat, sedangkan perkembangan merupakan proses pengembangan karakter dan kemampuan. Perbedaan yang kedua, pertumbuhan dapat diukur dengan angka, sedangkan perkembangan tidak dapat diukur dengan angka. Selanjutnya, faktor pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, ada faktor nutrisi, yang kedua lingkungan, yang ketiga kondisi psikologis, yang keempat biologis, yang kelima faktor genetik, yang keenam faktor pendidikan. Selanjutnya tahapan pertumbuhan dan perkembangan. 1. Embrionik. Embrionik adalah fase di mana pertumbuhan dan perkembangan embrio saat masa-masa kehamilan hingga melahirkan. Yang kedua ada pasca embrionik atau bayi. Pasca embrionik atau bayi merupakan fase pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi setelah melahirkan. Yang ketiga, pada masa kanak-kanak. Perkembangan pada fase ini akan mulai berkembang secara emosional juga sosialnya. Selanjutnya yang keempat, pada masa remaja. Pada saat remaja di mana sudah mulai mengalami pubertas dan perkembangan organ-organ reproduksi. Yang kelima, pada masa dewasa. Fase ini mulai ditandai dengan berhentinya pertumbuhan fisik pada manusia. Masa dewasa sudah tidak bisa bertambah tinggi, namun masih juga mengalami peningkatan kemampuan serta kematangan. Yang keenam, pada masa tua atau manula. Pada masa tua, organ-organ tubuh akan mengalami penurunan secara fisiologis, berbeda dengan masa dewasa di mana pertumbuhan akan berhenti. Selanjutnya, ciri-ciri pertumbuhan. 1. Ada perubahan pada fisik. Yang kedua, mulai aktif bergerak. Yang ketiga, beradaptasi dan belajar dengan cepat. Ciri-ciri perkembangan, ada perubahan keterampilan, kematangan fisik, dan perkembangan emosi. Selanjutnya, tugas-tugas masa perkembangan remaja. 1. Menerima dan memahami. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan. 1. Aliran empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indera manusia. Yang kedua, aliran nativisme. Aliran pendidikan ini yang berpandangan bahwa keterampilan atau kemampuan tertentu bersifat alamiah atau sudah tertanam dalam otak sejak lahir. Yang ketiga, aliran konvergensi.
Aliran ini menggabungkan pentingnya hereditas dengan lingkungan sebagai faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Selanjutnya, perkembangan bayi dan anak-anak usia 0 sampai 6 tahun. 1. Belajar berjalan. 2. Belajar BAK atau BAB. 3. Membentuk pengertian sederhana. Yang keempat, belajar memakan makanan padat. Yang kelima, belajar mengenal. Yang keenam, belajar berbicara. Selanjutnya, peranan sekolah dalam mengembangkan tugas-tugas perkembangan. Mengembangkan pribadi anak didik secara menyeluruh, menyampaikan pengetahuan, dan melaksanakan pendidikan yang cerdas, menciptakan lingkungan yang baik, serta memberikan pembelajaran yang emosional. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila kurang jelas atau kurang bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.